Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lolos rekrutmen dan sempat sehari bekerja, seorang pegawai wanita diberhentikan sepihak oleh RSUD Labuan. Jadi kurir sabu-sabu jaringan Malaysia, 2 wanita ditangkap. Kerap jadi ajang judi, balap liar dibubarkan polisi. Kekecewaan dirasakan Iis Nurlina, warga desa Citalahap, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Ia merupakan seorang peserta rekrutmen pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Labuan. Video Iis viral di jagat maya usai diberhentikan sepihak oleh panitia seleksi. Padahal sebelumnya Iis lolos rekrutmen dan sudah bekerja 1 hari. Ironisnya, ia menyatakan bahwa pemutusan kerja sepihak tersebut disampaikan bukan melalui surat resmi, namun melalui panggilan telepon. Selain dirinya, ada 25 peserta rekrutmen RSUD Labuan yang telah dinyatakan lolos dan sempat bekerja selama 1 hari dan diberhentikan sepihak oleh panitia seleksi. Padahal mereka yang telah diberhentikan secara sepihak ini telah dinyatakan lolos berbagai tahapan, mulai dari pemberkasan administrasi, tes CAT atau Computer Assisted Test, pemberkasan administrasi fisik secara langsung, hingga telah melakukan tanda tangan kontrak kerja. Iis juga mengaku telah berupaya memperjuangkan haknya dengan menemui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pihak Dinkes Banten menyampaikan tidak bisa memutuskan persoalan ini karena hanya menerima hasil dari panitia seleksi. Sedangkan saat mendatangi kantor BKD Banten, pihaknya hanya membantu RSUD Labuan dalam rekrutmen pegawai baru. Saya sih menerima telepon itu di jam 6. Teman-teman yang lain ada yang di jam 12, ada yang jam 11, ada yang jam 3 malam. Gitu. Sekelas provinsi masa memberhentikan pasien, memberikan peserta ini atau karyawan masa melalui telepon, tidak ada surat resmi, tidak ada surat pengumuman resmi maupun pengumuman melalui grup WA rumah sakit pun tidak ada. Nah, kalau misalkan untuk alasannya sendiri itu tahu tidak Kak? Kenapa bisa diberhentikan ya? Padahal itu sudah tanda tangan kontrak ya? Sudah. Dan dinyatakan diterima di rumah sakit tersebut. Sudah. Ya. Alasannya sertifikat saya masih yang lama katanya. Harusnya kan dari awal itu mereka tidak meloloskan dengan sertifikat yang lama ini. Kenapa meloloskan gitu? Iis berharap bagi yang diputus kerja secara sepihak ini mendapatkan kebijakan untuk masa sanggah serta kembali bekerja di RSUD Labuan. Karena mereka harus mengorbankan pekerjaan sebelumnya yang sudah terlanjur berhenti bekerja. Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengatakan bahwa rekrutmen pegawai RSUD Labuan sudah berjalan dengan sesuai dan transparan. Namun dia menyebutkan jika seharusnya verifikasi dokumen peserta dilakukan sebelum tanda tangan kontrak agar tidak ada pihak yang dirugikan saat lolos rekrutmen. Semua proses ini kan sudah kasat mata dan terbuka, transparan. Dan memang kalau kita lihat apa yang dilakukan itu sudah memang seperti sesuai ya dengan mekanisme dan tata cara aturan. Hanya ada satu yang miss, yaitu harusnya verifikasi itu sebelum MOU, sehingga orang kalau sudah MOU kan merasa dirinya diterima. Nah, kalau sudah dirasa diterima, begitu diverifikasi ulang ternyata ada yang tidak sesuai, berarti kan ada yang miss. Nah, itu yang harusnya verifikasi dulu baru MOU, bukan MOU dulu baru verifikasi. MOU dibelakangkan. Ini MOU itu kan kontrak. Kontrak. Jadi mereka sudah betul-betul terima. Tapi itu tadi
ya saya minta kepada para peserta yang gagal atau peserta yang memang tadi lulus terus tidak lulus, ya harus banyak sabar, ujian cobaan, dan kita nanti evaluasi. Pemprov Banten juga akan melakukan evaluasi atas persoalan tersebut dan meminta kepada peserta agar melapor kepadanya jika ada oknum yang melakukan suap atau memanipulasi data. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Seorang pengemudi yang memarkirkan kendaraannya di depan minimarket di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menjadi korban premanisme. Pengemudi tersebut dimintai uang parkir dengan jumlah tidak wajar. Para preman berkedok juru parkir ini merekayasa karcis parkir resmi yang sudah ditetapkan biayanya sebesar Rp10.000 per sekali parkir. Padahal tidak sedikit pun adanya biaya parkir yang masuk kas daerah setempat. Atas keresahan masyarakat, Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta langsung menangkap 2 preman berkedok juru parkir dengan barang bukti karcis parkir dan uang ratusan ribu rupiah. Setelah diinterogasi petugas, para pelaku mengaku merekayasa karcis parkir agar mendapatkan hasil lebih besar. Modus pelaku menaikkan tarif parkir dengan bukti karcis agar terlihat resmi. Untuk parkir kendaraan roda 2 diminta Rp5.000, sementara untuk kendaraan roda 4 Rp10.000. Dari tangan J dan Y disita barang bukti berupa karcis parkir, kwitansi dan uang ratusan ribu. Dalam operasi Berantas Jaya kali ini kita mengamankan preman yang berkedok parkir liar. Modusnya yaitu menetapkan tarif parkir kendaraan di area parkir Alfamart sebesar Rp5.000 dan Rp10.000. Kemudian ada 2 orang yang kita amankan, yaitu berinisial J dan berinisial Z, dengan barang bukti berupa 4 buah bendel tiket parkir, 1 bendel buku kwitansi, 1 buku catatan parkir inap, dan uang tunai sebesar Rp604.000. 2 pelaku serta 3 bundel karcis parkir, kwitansi, buku laporan, dan uang sebesar Rp600.000 diamankan Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Para pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Tindak Pidana Pemerasan dengan ancaman 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pelepasan ratusan calon jamaah haji Kloter 49 asal Kabupaten Lebak yang dilakukan di Pendopo Kabupaten Lebak, Banten. Diiringi tangis haru keluarga yang ikut mengantarkan mereka menuju bus pemberangkatan. Ratusan pengantar haji yang sudah lama menunggu di luar pendopo tak dapat menahan haru saat bus yang mengantar ratusan calon jamaah haji keluar dari pendopo menuju ke asrama haji Pondok Gede, Jakarta. Firda, salah satu keluarga jamaah haji, mengatakan sangat terharu dan senang karena bisa mengantar orang tuanya pergi ke Tanah Suci dan berharap mereka dapat pulang selamat. Di mana Teh? Dari Citore. Dari Citore. Ini yang berangkat siapa Teh? Orang tua. Orang tua. Iya. Cucunya Berapa Apet sama ibu? Ibunya 10 tahun lebih. 10 tahun. Iya. Baru bisa berangkat sekarang. Iya. Nah perasaannya sekarang? Kenapa? Perasaannya gimana sekarang? Terharu. Oh gitu ya. Iya, bahagia sih, tak campur sedih ya. Terharu bisa akhirnya bisa lama selama itu akhirnya bisa berangkat. Oh gitu. Selain itu, terdapat 509 calon jamaah haji dan 7 pendamping haji asal Kabupaten Lebak yang menunaikan ibadah haji tahun ini yang terbagi dalam 2 kloter pemberangkatan, yakni kloter 49 dan 52. Lancar malam ini keberangkatan 176 jemaah plus 3 petugas di kloter ke-49. Sisanya yang 393 itu nanti diberangkatkan Jumat subuh pukul 5 dan plus petugas 7. Jadi total kita ini kurang lebih 572 jemaah plus petugas haji daerah. Untuk harapan saya? Ya harapan tentulah dari tahun ke tahun pelaksanaan haji ini harus semakin baik. Apalagi tahun ini pelaksanaan haji ini dilaksanakan oleh 2 lembaga langsung. Satu Kementerian Agama, satu lagi adalah Badan Pelaksanaan Haji. Selanjutnya, 176 calon jamaah haji asal Kabupaten Lebak akan bergabung dengan calon jamaah haji kloter 49 asal Tangerang menuju Tanah Suci Mekah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.